Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan saudara yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan pengurus ranting Muhammadiyah Kauman dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam kita haturkan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa meneruskan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat nanti dalam tetap iman dan Islam. Yang ketiga kalinya saya sampaikan terima kasih kepada yang sudah hadir pada malam hari ini untuk menghadiri undangan ranting. Agenda rutin 1 bulan sekali kita bermuajahah, berkumpul untuk kelanjutan organisasi kita di Kauman ini. Dan juga tak lupa kami sampaikan untuk Mas Hani ya, yang ketepatan pada malam hari ini mendapat giliran untuk ditempati acara pada malam hari ini. Apa yang sudah yang beliau sampaikan dihidangkan, mudah-mudahan mendapat balasan berlibatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi untuk malam hari ini bulan kemarin kita sudah sepakati untuk iftitah, kita sudah menentukan biar enggak apa ya bosan ikuai. Jadi ada ya paling tidak ada hal-hal yang lain yang bisa disampaikan dari masing-masing untuk yang memberikan iftitah. Namun ya enggak menutup kemungkinan mungkin yang diberi tugas pada malam hari ini ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau masih belum bisa hadir pada malam hari ini. Baik Bapak dan saudara sekalian saya hormati, sedikit saya sampaikan, saat ini kita berada di bulan Agustus 2022. Kita saatnya bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022. Kita sebagai seorang muslim tentunya ya sudah paham bahwa kemerdekaan di Indonesia ini tidak semata-mata ya pemberian ataupun hadiah, tapi semuanya butuh perjuangan dari baik ulama dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya bahwa kemerdekaan ini betul-betul itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, karena kegigihan, karena kekuatan iman yang ada di dalam para pejuang-pejuang kita dulu, sehingga Allah pun ya, memberikan kemerdekaan, memberikan hadiah untuk bangsa Indonesia ini berupa kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia ya. Yang saat ini kita tinggal meneruskan menikmati hasil kemerdekaan itu. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mesti yakini bahwa kemerdekaan didapat berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita meyakini bahwa kemerdekaan itu memang betul-betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Allah
hati kita, ya, kita pergunakan untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan di Indonesia ini. Tentunya kita juga patut untuk mengucapkan rasa syukur itu. Kita yakini dalam hati, kemudian kita wujudkan dari lisan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala puji hanya milik Allah. Syukur ini tidak saja dilakukan pada saat mendapatkan nikmat kemerdekaan, tapi setiap kali kita mendapat nikmat apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya, kita sebagai seorang yang beriman tentu kita akan berterima kasih kepada yang memberinya. Paling tidak dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di samping itu jamaah sekalian, ada dengan hati, dengan lisan, juga dengan anggota badan kita. Di sini kita mesti manfaatkan kemerdekaan itu untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan banyak amal-amal sholeh yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita tidak mengisi kemerdekaan ini dengan betul-betul meningkatkan ya, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan ini, ya, maka Allah pun tidak akan ya, menolong kita, tidak akan mendatangkan rahmat bagi hambanya di dunia ini. Maka sekali lagi ya, kita kembali tentunya betul-betul kita manfaatkan kemerdekaan ini dengan yang terutama adalah hal-hal yang baik yang mengarah kepada hal-hal amalan-amalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak. Ya, alhamdulillah Ustaz Tuman sudah hadir di tengah kita. Jadi biar tidak terlalu malam, ya. Dari saya kira cukup untuk iftitahnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita betul-betul bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Ketua BRM Pak Mustaqim, Ketua BRM Kauman, Bapak-bapak, saudara-saudara sedaya ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita diparingi kali Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa merayakan, tadi saya dengar sambutannya sebentar aja, yaitu HUT kemerdekaan RI sing nomor pinten Pak? 77. Nah, ini sebuah nikmat yang penting yang perlu kita syukuri sebagai rasa syukur kita terhadap
kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita dari penjajah Belanda selama 350 tahun. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah karena tadi topiknya kayaknya mengarah kepada HUT RI atau HUT Republik Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan coba bahas sedikit tentang bagaimana fatwa tarjih yang berkaitan dengan perayaan HUT hari ulang tahun Republik Indonesia dengan berbagai macam acara, upacara, dan perlombaan yang ada di dalamnya. Dan ketika kita bicara tentang perayaan HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia, enten sing diwasni ulang tahun. Ya, ulang tahun itu sekedar adat atau bid'ah gitu. Ada seseorang yang merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Nah, tiang Jawa mas tani tiron. Nah, bagi jamiah atau kelompok di Jamiah Muhammadiyah sendiri ada yang disebut milad. Nah, terus milad Muhammadiyah itu bid'ah boten. Nah, terus dalam konteks yang lebih besar, negara kita punya HUT itu hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, persoalan-persoalan ini memang selalu muncul setiap tahunnya. Ada yang cenderung ekstrim. Pokoknya sing enten kaitane kelawan ulang tahun itu bid'ah dan meniru tradisi non muslim atau orang kafir dengan berdalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya majelis tarjih juga sudah mengkaji, karena persoalan itu tentu sudah ditanyakan kepada majelis tarjih, terutama yang berkaitan dengan misalnya upacara. Dan di dalam upacara itu ada Pak? Hormat bendera, yang mana dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah atau kalau di Indonesia MUI gitu. Lajnah Daimah itu ya MUI-nya Saudi Arabia. Bahwasanya tahiyatul alam atau hormat bendera itu bid'ah. Itu fatwa Lajnah Daimah atau lembaga fatwa Saudi Arabia. Dan juga di dalam upacara itu misalnya ada mengheningkan cipta. Nah, semacam ini kan perlu untuk kita coba kaji sebenarnya posisi Muhammadiyah atau pandangan Muhammadiyah bagaimana. Terus di dalam merayakan Dirgahayu HUT RI itu biasanya diadakan berbagai macam perlombaan. Teng RT mriki enten Pak nih. Itu boleh atau tidak? Kalau misalnya boleh, apakah boleh secara mutlak atau tidak? Nanti biasanya malam 17 Agustus itu tasyakuran. Kadang di desa yang lain digabung dengan sedekah bumi atau nyadran gitu. Nah, kebetulan Agustusan ini jatuh di sasi Suro. Nah, Suro itu kan sasi Pak? Sasi sing angker ganti dian.
Jawa. Nah, sehingga berbagai macam ritual itu terkadang muncul karena bercampur di satu sisi merayakan hari kemerdekaan, di satu sisi ada mitos-mitos yang berkembang. Nah, semacam itu perlu untuk kita coba kaji supaya kita lebih paham. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, nah, ketika kita bicara tentang sumber hukum di dalam Muhammadiyah, maka sumber hukum itu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah As-Sahihah ay al-Maqbulah. Nah, ini sebagaimana yang sudah dirumuskan di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang ada di dalam HPT jilid 1, yang mana masalah 5 itu menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Semua gerak pemikiran Muhammadiyah itu harus didasarkan pada masalah 5. Di antara masalah 5 tadi, Muhammadiyah mencoba merespon tentang pertanyaan yang sangat krusial. Pertanyaannya apa? Ma huwa din? Apa yang disebut agama? Kenapa kok definisi agama itu menjadi penting untuk didefinisikan? Karena ketika kita masuk di dalam agama Islam ini, dan Muhammadiyah juga lahir sebagai gerakan Islam atau harakah Islamiyah. Ketika Mbak Ahmad Dahlan merenungkan surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu sekalian umat, komunitas. Sehingga ini melahirkan pandangan teologi keumatan bagi Mbah Ahmad Dahlan. Setelah Mbah Ahmad Dahlan membaca kitab tafsir yang namanya Tafsir Al-Manar, sing ditulis kali sinten Pak? Muhammad Rasyid Ridho. Tapi isinya sebagian mendokumentasikan pemikiran gurunya, yaitu Syekh Muhammad Abdul. Dan tafsir ini dulu di Nusantara itu sangat memberikan pengaruh, terutama bagi Islam modernis, ya termasuk Muhammadiyah, terus Persis, terus Al-Irsyad, atau di kalangan kaum muda. Soalnya dulu ada kaum tua, ada kaum muda. Kaum tua itu kelompok tradisional. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dengan membaca Tafsir Al-Manar tadi direnungkan, dihayati, sehingga muncul apa yang disebut dengan teologi keumatan. Bahwasanya di dalam kita berdakwah harus ada sebuah komunitas, karena komunitas itu perintah dari Allah, wal takum minkum ummah. Wal takum itu fi'il fi'il mudhari', tapi sebelumnya ada lamun amri, wal takum mongko becik ono dalam bahasa Jawa, menunjukkan arti perintah. Nah, di dalam ayat ini disuruh yad'una ilal khair, sebuah komunitas, sebuah jamiah yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Kebanyakan para ahli tafsir menafsirkan al-Islam, maksudnya mengajak kepada Islam, sehingga Muhammadiyah lahir sebagai harakah Islamiyah, gerakan Islam, mengajak orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Dan bagaimana kalau sudah masuk Islam? Nanti ditawarkan pemikiran yang menjadi corak pemikiran Muhammadiyah, yaitu orientasinya tajdid. Ya, sehingga kita di Muhammadiyah itu harus memiliki pemikiran yang wataknya itu tajdid. Nanti kita bahas apa sih disebut tajdid.
Kemudian yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam, maka Islam ini tidak akan berkembang kecuali apa? Didakwahkan. Karena Nabi sendiri itu juga sebagai apa? Mubaligh, penyampai wahyu Allah kepada manusia. Dan ternyata Nabi tidak, posisi atau status mubaligh ini tidak hanya dimiliki Nabi, tetapi Nabi menganjurkan umatnya juga menjadi apa? Mubaligh. Sehingga Nabi di dalam hadisnya atau sabdanya yang cukup terkenal apa? Balighu anni walau ayah. Sehingga orang Muhammadiyah meskipun tidak harus alim itu sudah berani apa? Naik mimbar atau podium, meskipun terkadang juga salah, tapi tidak apa-apa, karena intinya kita di Muhammadiyah melakukan apa? Tabligh itu, melakukan atau menyampaikan ajaran agama Islam. Sehingga yang kedua, Muhammadiyah lahir sebagai harakah Islamiyah, yaitu gerakan harakah dakwah, gerakan dakwah. Dakwah di Muhammadiyah ditujukan pada dua bidang tadi. Ya'muruna bil ma'ruf berarti apa? Mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang dikenal. Artinya kalau maksiat itu ghairu ma'ruf, tidak dikenal, tidak umum. Makanya orang melakukan maksiat itu rata-rata apa? Sembunyi-sembunyi. Makanya kalau ada apa? Pemuda ngajak pacarnya itu pasti sembunyi, Pak. Nggak mungkin di tempat umum. Nah, kalau berani di tempat umum kemudian tidak ada yang negur, berarti masyarakatnya itu sudah apa? Nah, berarti sudah mulai standar kebaikannya itu sudah mulai hilang, luntur. Nah, kemudian tidak hanya mengajak kepada kebaikan, dan ketika Mbak Ahmad Dahlan mengajak kebaikan ini, maka ketika Mbak Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un kepada muridnya, itu berapa bulan, Pak? 3 bulan. Muridnya sudah hafal, muridnya sudah bisa baca, muridnya sudah tahu tafsirnya. Tapi ternyata 3 bulan itu ngajinya kok gak dilek-lek. Itu wajar. Akhirnya ada salah satu muridnya yang namanya siapa? Abu Suja, pas gitu. Tadi saya juga kan Abu Suja. Yang itu pendiri PKU Muhammadiyah, Pak. Itu protes, Mbak Yai, kita sudah hafal, kita sudah bisa baca, kita sudah paham tafsirnya. Kenapa kok ngajinya nggak dileh-leh? Akhirnya Mbak Yai Ahmad Dahlan akan mengajak muridnya keluar, dikasih praktik secara langsung. Ini ada orang miskin, ini ada orang apa? Anak yatim, coba kamu urusi. Nah, dengan teologi Al-Ma'un ini, maka Mbak Yai Ahmad Dahlan memahami surah Al-Ma'un, berdirilah rumah sakit Muhammadiyah atau PKU dulu. Dan juga berdiri apa? Panti asuhan. Kalau jenengan, Pak, berapa sholat jenengan pun apal? Kata, tapi tidak memberikan efek apapun atau dampak apapun. Mbak Yai Ahmad Dahlan waltakum minkum berdiri apa? Muhammadiyah. Kemudian surah Al-Ma'un berdiri PKU, dan juga berdiri apa? Panti asuhan. Itu Mbak Yai Ahmad Dahlan gitu. Jadi memahami ayat kelihatannya sederhana, tapi dia bisa apa? Mempraktekkan dan merealisasikan maksud ayat tersebut. Dan kita baca Quran tiap hari itu, tapi satu pun juga susah Pak untuk dipraktekkan. Nah, sehingga Muhammadiyah ketika lahir tadi sudah mendapat status sebagai gerakan Islam dan juga gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata Muhammadiyah juga ada sisi tasdidnya. Artinya Muhammadiyah sebagai gerakan
tajdid. Meskipun tajdid itu baru dibahas di Munas Malang tahun 1989, di situ Muhammadiyah merumuskan definisi apa? Tajdid. Tapi sebenarnya watak tajdid itu sudah ditemukan sejak berdirinya apa? Muhammadiyah. Makanya Ahmad Dahlan dulu sudah menganjurkan setiap muktamar tahunan itu menganjurkan para muktamirin untuk aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Bagi Ahmad Dahlan juga melakukan tajdid ini dalam apa? Mengkoreksi arah kiblat, yang mana Masjid Kauman itu kiblatnya apa? Ke barat lurus, kemudian digeser sedikit. Ketika di Masjid Kauman dihalangi oleh penghulu, maka Bayi Ahmad Dahlan membenarkan arah kiblat di musolanya. Akhirnya berujung dibakar. Musolanya masih bakal menjenengan di Masjid Kauman itu ke belakang. Saya nggak tahu itu mana yang timur, mana yang barat. Padahal saya sering ke sana. Pokoknya di situ ada apa? Musolanya Bayi Ahmad Dahlan yang sekarang menjadi nomor cagar budaya. Nah, itu perjuangan Bayi Ahmad Dahlan. Kemudian Bayi Ahmad Dahlan juga sudah belajar ilmu falak. Kemungkinan itu sudah menggunakan apa? Hisab. Cumanya hisabnya Bayi Ahmad Dahlan kita belum dapat keterangan yang pasti. Kalau sekarang kan Muhammadiyah pakai nama hisab hakiki wujudul hilal. Nah, kemudian 1925 itu Muhammadiyah sudah berani melakukan sholat id di tanah lapangan atau di musola. Tapi musola bukan kayak ini, maksudnya tempat sholat atau sohro atau jabana dalam bahasa Arab, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi. Karena dalam hadis Abu Hurairah, nanti jenengan bisa cek di Bulughul Maram, Nabi itu hanya satu kali melakukan sholat id di masjid, dan itu ada ilahnya, ada apa? Sebabnya apa? Asobahum matoron, ketika itu turun hujan lebat. Nah, meskipun pandangan tentang sholat id di lapangan itu sebenarnya pandangan jumhur ulama lah. Jadi dari 4 mazhab itu hanya mazhab Syafi'i saja yang menganggap sholat id itu lebih baik di masjid. Artinya 3 mazhab yang lainnya, mulai mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, semuanya mengatakan sholat id itu kalau mencontoh Rasulullah dan melihat praktik Rasulullah yang dilakukan di tanah lapang. Tetapi di konteks Nusantara atau di Indonesia, orang melakukan sholat id di lapangan ketika itu ya dianggap apa Pak? Menantang arus dan praktek keagamaan yang tidak lumrah, karena di Indonesia atau di Nusantara secara umum mazhab yang dominan apa? Mazhab Syafi'i. Ini perjuangan Muhammadiyah dalam melakukan apa? Tajdid. Kemudian 1927 itu Muhammadiyah sudah membolehkan khutbah Jumat itu disampaikan dalam bahasa Bumi Putra dulu. Maksudnya ya pokoknya bahasa selain bahasa Arab. Apa pentingnya? Penting Pak. Karena kalau jenengan baca kitab kuning dari lintas mazhab pun, terutama mazhab Syafi'i, di sana dirumuskan salah satu syarat sahnya khutbah itu apa? Antakuna bil lughah al-arabiyyah, harus disampaikan dengan bahasa Arab. Memang faktanya demikian Pak. Khutbahnya Nabi itu semasa hidupnya dengan bahasa Arab, dan Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Tetapi Muhammadiyah memahami bahwasanya inti khutbah itu mau idhoh, bukan apa? Bukan seremonial saja. Artinya khutbah itu menyampaikan pesan kepada jemaah.
Kalau disampaikan bahasa Arab, itu kalau konteksnya masyarakat Arab ya paham, wajar gitu, karena bahasa aslinya. Tapi bagaimana kalau kita di Indonesia atau kita masyarakat Jawa khutbahnya bahasa Arab? Jenengan khutbah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa masih banyak sing ngantuk toh Pak. Kadang promo khutbah yang enek sing geblak kan. Apalagi itu disampaikan dengan bahasa Arab, ya akeh sing geblak kabeh. Oleh sebab itu Muhammadiyah memahami bahwasanya khutbah itu boleh disampaikan dengan bahasa Bumi Putra. Nah ini tajdid yang ada di Muhammadiyah. Kembali ke tadi dalam masalah 5, ketika Muhammadiyah mencoba merumuskan apa itu definisi agama, mawuddin, apa itu agama, maka di dalam kitab Masail Al-Khams kita di dalam HPT itu dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahu Allahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua masih bicara tentang sumbernya, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan agama itu apa yang terdapat di dalam sunnah. Kalau di dalam Muhammadiyah istilah sunnah dan hadis itu muradif Pak, atau sama, atau disebut apa? Sinonim. Artinya sunnah itu ya hadis. Meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara sunnah dan hadis, tapi di dalam dokumen ketarjihan kita yang disebut sunnah dan hadis itu maknanya apa? Sama. Tapi apakah semua sunnah? Tidak. Di situ diikatkan atau ditaksis yang disebut sunnah itu adalah sahihah, sunnah yang sahih. Artinya tidak semua sunnah bisa dipakai. Tapi kalau kita pahami sunnah ini sebagai hadis, hadis itu dari status atau derajatnya kan dibagi menjadi apa Pak? Pinten? 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Yang menjadi masalah ketika dokumen ketarjihan kita bilang sunnah itu disebut sunnah sahihah. Kalau kita pahami sunnah itu sama dengan hadis, ya berarti Muhammadiyah hanya pakai hadis sahih. Tapi kalau Muhammadiyah dipahami hanya pakai hadis sahih, artinya menolak hadis hasan dan hadis dhaif. Betul nggak Pak? Betul nggak? Nah, yang menjadi masalah kalau hadis dhaif kita tidak pakai itu nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah hadis hasan. Padahal praktek ibadah kita banyak yang dibangun dengan hadis hasan. Contohnya apa? Kalau jenengan melakukan sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha, berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat Idin dengan sholat sunnah 2 rakaat yang lain atau sholat 2 rakaat yang lain? Ada takbir yang disebut apa? Takbir zawaid. Berapa jumlahnya? 75 atau sab'an fil ula wa khumsan fil akhirah. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Artinya ada 12 takbir apa? Zawaid. Ternyata semua hadis yang bicara tentang takbir zawaid itu tidak ada yang sampai pada derajat sahih. Semuanya dhaif. Tapi kalau dhaif riwayatnya banyak, dalam kaidah hadis apa? Ya'dhu ba'duha ba'dha atau yuqawwi ba'duha ba'dha. Yang satu saling menguatkan, riwayat satu saling menguatkan riwayat yang lainnya, sehingga derajatnya dari dhaif naik menjadi hasan. Itu yang disebut hasan li ghairi. Apakah tidak bisa diamalkan? Jawabannya bisa. Sehingga jenengan tidak pernah sholat Idin tanpa takbir
zawaid, meskipun itu hadisnya asalnya apa? Dhaif dan naik menjadi hasan. Nanti kalau jenengan sholat idenya tanpa takbir zawaid, jadinya apa Pak? Sholat id rasa sholat duha gitu. Nah sehingga tahun 2000 di Munas di Jakarta, Muhammadiyah ingin meluruskan yang dimaksud sunnah sahihah dalam pandangan Muhammadiyah itu apa? Apakah hanya hadis sahih saja? Jawabannya tidak. Karena Muhammadiyah dalam prakteknya juga menerima hadis hasan. Maksudnya adalah sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima, maksudnya yang bisa dijadikan sumber hukum. Lawannya makbulah, mardudah, yang ditolak. Nah, sunnah mardudah itu apa? Ya, pokoknya hadis-hadis dhaif yang tidak bisa naik derajatnya menjadi apa? Hasan, apalagi maudhu. Nah, sehingga Muhammadiyah ketika bicara hadis itu selektif. Dan jenengan tidak bisa pakai fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal, tapi hadisnya dhaif, meskipun itu menarik Pak dan memotivasi. Biasanya di bulan Rajab itu banyak hadis dhaifnya. Siapa yang puasa sehari dapat ini, 2 hari dapat ini, 3 hari dapat ini. Biasanya ciri-ciri hadis dhaif atau maudhu itu amalannya sepele tapi ganjarannya sangat besar gitu. Dan itu menarik Pak, bonusnya banyak. Tapi ternyata di Muhammadiyah tidak bisa dijadikan sumber hukum. Kenapa kok demikian? Ya karena dalam rumusan agama kita, ketika Muhammadiyah bicara tentang agama itu sumbernya yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah sahihah, maksudnya makbulah. Artinya tidak ada ruang hadis dhaif untuk dijadikan dasar amalan. Nah, kenapa kok Muhammadiyah di sini ketika mendefinisikan agama itu dimulai dari sumber agama itu, Pak? Kok tidak dimulai yang lainnya? Karena Muhammadiyah berpandangan banyak praktik keagamaan di masyarakat, budaya adat yang sudah menjadi bagian yang integral dari agama atau sudah menjadi politik identitas, itu dianggap apa? Ya agama itu sendiri. Dan bahkan tadi menjadi politik identitas. Oleh sebab itu Muhammadiyah berusaha untuk mendefinisikan agama itu semakin jelas. Artinya ketika kita beragama itu sumbernya Quran dan Sunnah, maka bisa dipetakan setiap amalan yang tidak ditemukan dasarnya dari Quran dan Sunnah, meskipun itu dianggap masyarakat sebagai apa? Bagian dari agama itu, maka tidak bisa disebut sebagai agama. Sehingga jargon rujuk ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah, itu memang sejak awal sudah dimiliki oleh Muhammadiyah. Itu ketika kita bicara tentang sumber hukum di dalam Muhammadiyah. Kemudian di dalam MKCHM itu apa? Matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang menjadi ideologi Jamiah Muhammadiyah. Di sana dijelaskan bahwasanya ada 4 objek atau bidang garap Muhammadiyah. Yang pertama yaitu akidah. Artinya Muhammadiyah bicara tentang akidah. Bukti realnya di mana, Pak? Di dalam HPT jilid 1, putusan Solo tahun 1929, dan ini putusan tarjih yang pertama itu sudah dirumuskan apa? Kitabul Iman. Itu apa? Kitab Iman. Di sana Muhammadiyah menjelaskan akidah yang dipahaminya. Disebut sebagai akidah ahlul haqqi was sunnah, akidah ahli hak dan sunnah.
dan bicara tentang rukun iman yang 6. Kalau jenengan belajar Safinatun Najat, di sana ada populer arkanul imani utawi pira-pira rukun iman itu sifatun 6 perkara. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, kiamat, qada dan qadar. Semuanya ini diistilahkan dengan apa? Usul al-aqaid as-shahihah. Pokok-pokok akidah yang benar. Artinya warga Muhammadiyah di dalam memahami akidah, akidahnya harus apa? Shahihah. Lawannya shahihah itu apa, Pak? Lawannya shahih. Akidah shahihah, akidah yang benar. Kalau akidah yang salah, al-aqidah al-batil, akidah yang batil. Atau al-aqidah Bapak ad-dhalah, akidah yang sesat. Akidah yang batil, yang sesat itu di dalam Muhammadiyah diistilahkan dengan apa? TBCS. Artinya akidah warga Muhammadiyah tidak boleh terdiagnosa ada penyakit yang disebut apa? TBC tambah S. TBC itu juga nama penyakit dalam dunia medis. Tapi tambah S karena penyakit ini lebih akut gitu. Harus dimasukkan. Dalam pandangan Muhammadiyah, setiap akidah yang di situ ada penyakit TBCS berarti harus segera diterapi. Tidak boleh warga Muhammadiyah mengidap penyakit TBCS. T-nya apa? Takhayul. Takhayul itu khayal itu, Pak. Artinya apa? Menghayal kesialan. Ketika ada makhluk-makhluk Allah yang seolah-olah memberikan tanda apa? Kesialan. Contohnya apa, Pak? Cobloan cecak. Itu tanda apa, Pak? Tanda apa sih? Tekek, tanda apa, Pak? Sugih melarat dihitung, Pak ya. Kipas sugih kepas melarat. Tapi kadang sugih, kadang melarat. Atau kalau jenisnya apa? Umumnya sopir di jembatan Lakson atau Gede. Nah itu. Soalnya minta izin, Pak ya. Kalau nggak semacam itu ya diketoi atau diganggu. Atau misalnya tadi jenengan naik mobil nabrak apa, Pak? Kucing. Ketika nabrak kucing, yang jenengan lakukan apa? Berhenti, diambil kucingnya, kemudian kucingnya apa? Dikubur pakai kain mori. Kalau tidak demikian, diyakini apa, Pak? Apes nanti mobilnya bakal nabrak orang. Bilalah mobilnya nabrak orang, betulan. Lulak ngantor. Tenang. Ada. Ketika nabrak orang, yang dilakukan apa, Pak? Tinggal melayu. Nah, kucing apa? Berhenti, diambil, dikubur pakai mori. Giliran yang ditabrak orang, tinggal melayu. Itu kan berarti khayalan itu tidak betul. Dalam masa jahiliyah juga semacam itu, Pak. Ada istilah yang disebut tatoyur. Tatoyur itu dari kata tuyur itu, atau to'ir, maksudnya apa? Burung. Kalau orang mau bepergian, itu ngulek manuk, Pak. Manuk itu gulek, melibere teng pundi. Nengen toh ngiri. Kalau nengen berarti tanda baik. Kalau kiri sial atau tidak dilanjutkan perjalanan. Nah, jenengan kalau mau bepergian jauh digoleki dina geblake bae napa mboten. Nah, dina geblake bae gak sida melakukan apa? Perjalanan. Nah, itu yang disebut apa? Takhayul. Nah, itu. Kemudian B-nya bid'ah.
bid'ah itu bisa di dalam masalah akidah dan ibadah. Kalau bid'ah akidah apa? Ya segala keyakinan yang berlawanan dengan rukun iman yang 6 tadi. Misalnya ada kelompok yang sering ramai di Indonesia yaitu Ahmadiyah, meyakini setelah kenabian Nabi Muhammad itu ada nabi baru. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Itu berarti apa? Bid'ah dalam masalah akidah gitu. Tapi yang sering umum atau yang sering itu bid'ah itu digunakan dalam konteks ibadah. Artinya bid'ah itu sebenarnya ada beberapa ya. Artinya bid'ah itu tidak hanya bid'ah idhofiyah. Idhofiyah itu apa? Menambah praktek ibadah. Artinya melakukan ibadah tetapi tidak ada contohnya dari Rasul. Tapi yang kedua, bid'ah itu ada yang disebut apa? Bid'ah at-tarkiyah. Bid'ah yang merupakan meninggalkan apa? Sunnah. Berarti kita sudah tahu ada kesunahan tapi sengaja kita ingkari atau kita tinggalkan. Tapi tinggalkannya bukan karena malas loh. Tidak mengakui kesunahannya itu. Tapi kalau malas atau tidak itu nggak bisa Pak kita vonis kamu pelaku bid'ah. Kenapa? Karena tidak benar qobliyah, tidak benar ba'diyah. Tidak bisa kita memvonis macam itu karena mungkin tidak qobliyah dan ba'diyahnya karena apa? Susu. Tapi kalau dia mengingkari nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, nah itu berarti bid'ah dia, pelaku bid'ah. Nah, kemudian tadi TB C-nya khurafat. C-nya apa? Khurafat. Nah, karena ejaan dulu itu K itu tulisannya CH ya. Khurafat gitu. Khurafat itu apa? Dalam bahasa Al-Quran disebut asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang kuno. Berarti ada dongeng-dongeng mistik yang biasanya tersebar di masyarakat. Bagi masyarakat yang dekat Laut Kidul, ada sebuah kepercayaan bahwasanya ada penunggu Laut Kidul. Sinten Pak? Nyi Roro Kidul. Berarti kalau wilayah apa Laut Kidul itu sudah dikapling Nyi Roro Kidul. Seolah-olah Gusti Allah sudah tidak bisa itu, tidak memiliki kekuasaan harus dikapling kan itu. Sehingga ketika Wulan Suro juga itu dilakukan sesajen. Sesajen yang disebut apa Pak? Larung laut. Larung laut itu apa? Sesajen biasanya berupa apa? Kepala kerbau sama hasil bumi. Itu dilarutkan ke laut. Tujuannya apa? Ngalap berkah dan nolak balak. Nah semacam ini hasil dari apa tadi? Khurafat. Tapi ketika memberikan sesajen jadi syirik gitu. Nah ini perlu untuk apa? Dijamin. Dan larung laut itu sedekah yang betul atau enggak Pak? Dan larung laut ngasih makan ikan Pak? Apa salahnya gitu? Betul. Ikan itu enggak pernah jenengan kasih makan, setiap suro dikasih makan, apa salahnya? Salah atau enggak Pak? Larung laut itu? Ngelah. Ya kalau dalam pandangan Muhammadiyah sedekah itu harus humanis. Humanis itu apa? Kemanusiaan. Kalau jenengan sedekahnya ke ikan itu jenengan kasih sedekah atau tidak, tetap hidup atau enggak Pak? Tetap hidup. Tapi kalau tetangga jenengan enggak jenengan kasih sedekah, ya kelaparan. Nah, sehingga Muhammadiyah tadi memberikan kritik. Ya, misalnya nanti ada budaya manganan atau apa sedekah bumi. Ketika sedekah bumi itu apa? Masih ada mitos-mitos bahwasanya di desa itu apa? Ada Mbah Danyangnya, ada Singgo Rekso, ada apa lagi Pak? Nanti bikin punden.
Kemudian sedekahnya itu ada yang dimakan, ada yang dikubur. Ya, kalau dimakan nggak apa-apa, tapi yang menjadi masalah dikubur. Artinya ini tidak manis atau dibiarkan di bawah pundaknya itu atau di bawah pohonnya. Nah, semacam ini yang dikritik oleh Muhammadiyah. Atau misalnya bagi masyarakat petani mempercayai ada dewi kesuburan yang disebut dengan Dewi Sri. Biasanya dikasih saja bibitang gitu di pojok-pojok sawah, kasih telur macam-macam gitu. Itu kalau ditanya, mau sedekah ke orang. Dan sedekahnya kemana? Ke tikus. Padahal tikus itu dengan kasih sedekah atau tidak itu tetap hidup. Yang kedua, tikus itu meskipun nggak usah jenengan kasih sedekah di sawah, tetap datang ke rumah. Nggak diundang dia tetap teko. Kemudian yang berikutnya TBC, S-nya itu syirik, yaitu lawan dari tauhid. Dan sehingga ketika Muhammadiyah memahami akidah itu sumbernya harus Quran dan Sunnah. Artinya akidah itu sudah paten, tidak bisa berkembang. Karena apa? Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Oke. Kemudian yang kedua, dalam NKCH kita bicara tentang ibadah. Maksudnya bidang dalam Muhammadiyah yang kedua adalah ibadah. Apa definisi ibadah? Dan di dalam kitab Masail Khams kita masalah 5 kita Pak, dalam KWT jilid 1, Muhammadiyah menjawab pertanyaan mahiyal ibadah. Apa yang disebut ibadah? Tapi kita langsung singkat saja. Di situ tidak hanya bicara tentang mahiyal ibadah, tapi juga bicara tentang apa? Pembagian ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi 2. Ada ibadah amah atau ghairu makhduh. Ini jangan perhatikan. Yang kedua, ibadah makhduh atau ibadah khosoh. Gitu. Apa bedanya Pak? Ibadah amah atau ghairu makhduh dengan ibadah khosoh atau ibadah makhduh. Kalau ibadah amah, ibadah umum, itu adalah kullu amalin adzina bihi syari'. Setiap aktivitas yang diizini oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang mubah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah makhduh itu menjadi ibadah amah. Contohnya apa? Makan, minum, tidur dan sebagainya. Sesuatu yang mubah itu bisa menjadi ibadah ketika apa? Diniatkan. Karena niat itu apa? An-niyatu tufariqu bainal ibadah wal adat. Niat itu yang bisa membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Makan itu kebiasaan Pak. Tapi ketika kita niatkan ibadah, saya makan supaya kuat sholat, saya makan supaya apa? Kuat bekerja. Dihubungkan dengan aspek spiritualitas, makan kita menjadi apa? Ibadah. Meskipun itu sebenarnya apa? Kebiasaan. Nanti dalam bahasa Muhammadiyah lagi disebut apa? Muamalat dunyawiyah. Ya. Kemudian yang kedua disebut ibadah khoso atau ghairu. Ibadah khoso atau ibadah makhduh. Makhduh itu artinya murni Pak, betul-betul ibadah. Tapi kalau ibadah ghairu makhduh asalnya itu kebiasaan, kemudian karena diniati ibadah menjadi ibadah. Kalau ibadah makhduh itu segala ibadah yang dijelaskan apa? Kaifiyahnya, tata caranya. Sebagaimana sholat, maka sholat Nabi menjelaskan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada tata cara sholat secara khusus. Nah sehingga dari 2 ibadah ini mana yang berlaku bid'ah Pak? Kalau ibadah amah atau ghairu makhduh ada bid'ah atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau ibadah makhduh ada bid'ah atau tidak? Ada, karena tidak bisa mengalami apa?
pergeseran atau penafsiran ulang. Misalnya sekarang Pak ada riset waktu puasa itu kapan Pak? Kita mulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada riset penelitian yang mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu atau puasa itu mengurangi etos kerja atau menjadikan manusia tidak produktif. Nah buktinya apa? Roto-roto Pak, nah musim poso, senengane wong Islam ya apa? Ibadah turu gitu. Ibadah. Nah kemudian waktu puasa perlu kita kaji ulang gitu. Ya kalau gitu waktu puasa kita kaji ulang. Kita geser. Puasa diawali dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sehingga jenengan apa? Bisa puasa sambil tidur, bangun tiba-tiba sudah buka. Pagi atau siang mangan los. Itu betul atau tidak? Itu salah atau sesat. Ya. Kenapa? Karena ini wilayah ibadah makhdhah. Artinya tidak boleh dirubah karena dia paten gitu. Tapi kalau ibadah amah itu secara umum apa? Boleh. Sehingga dalam konteks ibadah makhdhah itu kaidahnya apa? Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Tapi kalau ibadah amah atau ghairu makhdhah, al aslu fil asya apa? Al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu boleh. Oke. Yang berikutnya muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu sebenarnya sudah kita bahas di ibadah ghairu makhdhah atau ibadah amah tadi. Muamalah dunyawiyah sebagaimana dalam hadis Nabi pernah bersabda apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum, atau riwayat yang lain apa? Bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang persoalan dunia. Sababul wurud hadis ini bagaimana? Kalau dalam Quran itu kan ada apa Pak? Sababul nuzul. Kalau hadis sababul wurud yaitu sebab atau historitas munculnya hadis. Ketika itu Nabi lewat di kebun kurma. Mereka sedang melakukan talqih. Talqih itu apa? Kurma jantan disarikan ke kurma betina atau dikawinkan ke kurma betina. Kayak jenengan punya salak gitu. Kalau saya salak kan kadang kita apa? Disari itu Pak atau dikawinkan gitu. Tapi pandangan Nabi ketika itu, Nabi mempunyai pandangan nggak usah dikawinkan, tapi biarlah terjadi penyerbukan secara alami lewat angin. Karena jenengan punya salak kadang nggak jenengan sarikan, itu kadang tetap ya gabung berbuah terkadang. Jadi terkadang ya enggak Pak. Nah ternyata ketika sudah musim panen, Nabi lewat lagi dan Nabi bertanya kepada pekebun kurma tadi, mali nakhlikum, bagaimana kabar hasil panenmu? Maka para petani tadi mengatakan, qulta ya Rasulullah kada wa kada, ya Rasulullah dulu engkau bilang begini-begini. Artinya apa? Gagal panen. Dan setelah itu Rasulullah bilang apa? Antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu yang lebih profesionalitas, yang lebih paham tentang masalah apa? Keduniaan. Artinya di sini Nabi memberikan pandangan bukan sebagai statusnya sebagai Nabi, sebagai penyampai wahyu. Artinya Nabi ada unsur manusia biasa, punya pengalaman yang terkadang baik dan terkadang apa? Tidak. Artinya ada persoalan yang disebut apa? Muamalat dunyawiyah dalam hadis ini. Sehingga dalam pandangan tarjih yang dimaksud muamalat dunyawiyah itu apa? Hiya al-umur allati lam yub'ats li ajriha al-anbiya. Adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas para nabi. Artinya tidak berkaitan dengan wahyu.
Kayak tadi penyerbukan kurma itu bukan wahyu, Pak. Gitu. Karena ini konteksnya apa? Keduniaan, sehingga berlaku kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal muamalah duniawi itu boleh. Sehingga kalau kita bicara tentang konteks keduniaan, itu segala sesuatu hukumnya apa? Boleh. Jenengan mau masak model apa wae boleh, Pak. Masak pakai LPG boleh. Masak pakai apa? Kompor. Macam-macam. Kayu bakar itu nggak usah ditanyakan pada Pak Kiai. Nak ditanyakan kepada Pak Kiai, Pak Kiai kesel, Pak Kiai, terus pun di pulau masak damel apa? Kayu. Damel kayu. Kayu ini kayu apa? Pak Kiai kesel jawab. Tapi ketika kita bicara tentang ibadah, jenengan datang kepada Pak Kiai, aku demeng kok krungu enek salat sing ngene-ngene iki enek dalile napa mboten. Itu betul. Kenapa? Karena ketika kita bicara ibadah, yang dicari dalilnya dulu. Dan hukum asal ibadah itu haram dulu sebelum menjadi boleh. Tapi kalau muamalah dunia ya dibalik. Halal dulu sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Oke. Kemudian berikutnya bidang akhlak. Tadi kan ada akidah, ibadah, muamalah duniawiyah terus akhlak. Intinya di Muhammadiyah akhlak itu juga dibangun atas Quran dan Sunnah. Tetapi Muhammadiyah tidak mengabaikan sopan santun lokal. Artinya adat sopan santun Jawa selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah boleh diikuti. Oke. Karena al-urf atau tradisi itu juga bisa menjadi sumber hukum. Oke, Pak. Sekarang kita bahas tadi perayaan HUT RI ya. Sekarang perayaan HUT RI itu kita mulai dari upacara. Upacara di situ ada apa? Pengibaran bendera, hormat bendera, mengheningkan cipta. Itu masuk wilayah apa, Pak? Dari 4 tadi. Ibadah, hormat. Akidah, ibadah, muamalah duniawi atau akhlak? Muamalah dunia. Iya. Kalau muamalah duniawi hukum asalnya apa? Mubah. Boleh. Berarti mengadakan upacara sebagai simbol menghormati atau apa? Merefleksikan kemerdekaan, menghormati jasa pahlawan, itu hukumnya boleh. Boleh. Tapi yang menjadi masalah hormat pada bendera itu, Pak. Itu boleh atau enggak, Pak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Itu masuk ibadah atau muamalah duniawi ya? Muamalah. Bakar hasil oleh Pak. Dan tadi Lajnah Daimah Saudi Arabia, lembaga fatwa Saudi mengharamkan apa? Tahiyatul alam, itu menghormat pada bendera karena dianggap ada unsur ibadah sehingga berlaku bid'ah atau haram. Tapi kalau bagi Muhammadiyah bagaimana, Pak? Boleh. Ketika jenengan menghormat bendera itu jenengan menganggapnya ini sebagai ibadah atau apa, Pak? Atau sekedar muamalah duniawiyah saja? Muamalah duniawiyah kabeh, mergo wis kabeh tahu cara. Akhir 17 upacara ya. Berarti nak jenengan anggap ini ibadah, berarti jenengan setiap tanggal 17 ibadah kepada bendera. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah semacam itu. Jadi menghormat pada bendera itu hanya sekedar simbol, tidak ada unsur ibadah. Tapi kalau jenengan pahami sebagai unsur ibadah atau ada unsur ibadahnya, ya jelas tidak boleh. Dan kemudian kritik Muhammadiyah tentang pengibaran bendera. Ada apa? Pasukan apa? Pengibar bendera yang secara umum pakaiannya itu tidak menutupi aurat. Dan semacam itu kan budaya. Seolah-olah
yang mengibarkan bendera itu harus roknya di atas lutut ya Pak. Semakin cetak semakin paling bagus itu. Apalagi diidentikan kalau nggak pakai kerudung itu semakin cocok gitu. Semacam itu tentu Muhammadiyah memberikan apa? Kritik. Artinya ketika pasukan pengibar bendera itu bisa berbusana muslimah, kalau perempuan kenapa tidak? Itu anjuran agama. Dalam artian jangan sampai dipahami kalau pengibar bendera itu tidak boleh berjilbab. Oke, berikutnya. Sekarang bagaimana tentang perlombaan-perlombaan itu? Hukumnya bagaimana Pak? Boleh. Boleh semuanya. Karena harus kadung ya. Kadung aja no ya Pak. Kadungnya ceritanya lomba ya. Apalagi tadi dapat kulkas ya. Ya intinya secara umum perlombaan itu boleh ya. Karena masuk muamalat duniawi selama tidak melanggar syariat. Ya contoh sih melanggar syariat apa? Mau naik apa Pak? Naik pinang, sing belajar gak menutup aurat, nabi sudul malah apik. Itu tidak ada nilai edukasi. Atau lomba makan terlalu besar gitu. Kalau makan kerupuk itu mungkin wajar lah. Selama itu kan dia juga dimakan kan. Tapi kalau lomba itu banyak-banyakan makan gitu. Karena dia tahu Pak ya. Biasanya porsinya jenengan cuma 2 piring, karena lomba bisa 10 piring. Padahal dalam hadisnya perut kita itu dibagi menjadi 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kalau jenengan masuki makanan semuanya, nafasnya nggak ada Pak, bisa jadi ya, nyawanya hilang. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Artinya boleh makan, boleh minum. Tapi ada kode etik makan dan minum. Wala tusrifu. Tidak boleh israf. Israf itu apa? Berlebihan. Meskipun sebenarnya itu menggunakan sesuatu pada tempatnya. Ada makanan dimakan itu kan pada tempatnya, Pak. Tetapi ketika berlebihan itu namanya israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyintai orang-orang yang berlebihan. Dan dalam wudu pun, itu dalam HPT kita jilid 1 itu ada kaidah bahwa wala tusrif istiqmalil ma'. Janganlah engkau berlebihan menggunakan air ketika berwudu. Karena wudunya Nabi, tapi ini minimal ya, bukan maksimal. Nabi itu dalam hadisnya digambarkan wudunya itu karena yatawaddo bil mud. Wudu dengan 1 mud. 1 mud itu ya kurang lebih 1 gelas. Ini bisa. Kenapa kok bisa? Tetap namanya membasuh. Tapi ya tentu enggak sampai kelomoh Pak. Tapi intinya tetap cukup kan gitu. Itu contoh tidak boros menggunakan air. Ya, ntar saya tutup, belum sampai kesimpulan. Ya tadi itu namanya israf. Kalau mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu wa bi rabbih kafur. Kalau mubadzir atau tabdzir itu lebih membuang atau menghambur-hamburkan harta. Kalau jenengan tadi sedekah yang tidak humanis itu kena hukum mubadzir. Nah sehingga perlombaan yang mengandung unsur israf mubadzir, ada perayaan apa Pak itu gerbek apa sing makanan dilempar-lempar itu Pak. Ya, semacam itu kita perlu untuk kritis. Artinya Muhammadiyah itu tidak anti budaya. Kalau Muhammadiyah dikatakan anti budaya itu salah Pak. Karena budaya itu masuk konteks muamalat duniawiyah. Tapi muamalat duniawiyah ketika tadi menyalahi beberapa aturan syar'i tetap harus dikritisi. Mungkin demikian ya, karena saya sudah ditegur.
Ya monggo Pak. Nggih monggo. Gimana kalau kita adakan lomba pakai undian? Boleh. Oleh, Pak. Orang ibadah, Pak. Orang ibadah. Boleh. Undian itu Qur'an. Ya kalau undian itu sumbernya ya karena apa? Ada panitia yang ingin mau ngasih hadiah gitu. Sumbernya jelas ya tidak apa-apa gitu. Dan Nabi itu juga di dalam beberapa hal itu juga melakukan Qur'an. Misalnya ketika Nabi mau bepergian karena Nabi itu poligami Pak. Tapi jenengan nggak usah ngomong pada ibunya. Cukup kita saja. Bahwa Nabi itu istrinya lebih dari satu. Atau lebih dari 4, tapi itu khosois Nabi. Kalau kita itu maksimal 4. Jadi kita boleh nambah lagi Pak. Jenengan berarti boleh nambah 3 lagi. Tapi itu nggak usah diomongkan. Setelah ngaji terus jenengan cerita ibunya. Tendang nggak boleh tidur. Nanti ya suruh tidur di depan rumah itu. Nah, ketika Nabi mau bepergian gitu dengan istrinya ini kadang apa di Quran itu apa di undi yang keluar namanya itu yang diajak bepergian. Artinya kalau lomba selama sumber uangnya itu jelas kemudian dikasih undian itu ya boleh-boleh saja gitu. Dan juga bahkan dalam fikih itu meskipun ini nggak mungkin terjadi ya, tapi kalau jangan baca kitab kuning itu kadang ada yang aneh gitu. Kriteria imam itu apa? Ada yang mengatakan yang paling hafal Quran, ada yang mengatakan paling paham agama. Ini pokoknya debat. Yang lainnya apa? Nanti paling tua, pokoknya banyak kriterianya. Nanti kalau semuanya sama itu undi. Ya. Jangan pelan gitu Pak. Takmir mundi imam ini sopo sing pantes gitu. Tapi di dalam kitab-kitab fikih itu kadang ada sistem undian macam itu kan. Kayak Nabi Nuh dulu di apa? Di tenggelamkan di air itu kan juga hasil undian. Ya mungkin demikian. Al-Maisir itu. Nah kalau Al-Maisir itu kan konteksnya judi yang dulu itu kan kayak judi lot-lotan gitu Pak. Maksudnya kita beli koin kemudian lempar, yes pokoknya nanti itu kalau itu jelas nggak boleh. Itu yang disebut dalam Quran itu. Tapi kalau lomba di sini kan sumbernya jelas siapa yang menang itu beda. Dalam sate judi yang berada. Lot-lotan. Itu kok kan usaha manusia usaha. Tiket nomor undian. Ya, beli tiket maksudnya. Ya, hadiahnya berasal dari situ. Dan sumbangan-sumbangan. Ya, dan poin-poin juga. Ya, dalam artian kan biasanya ada. Jelas berolahraga tiket. Tapi gitu-gitu kalau maksudnya masih umum itu saya wajar-wajar saja. Tapi yang menjadi masalah ketika panitia itu hanya mengandalkan tiket, terus mewajibkan, kadang-kadang semua sekolah itu diwajibkan. Ya, kayak gitu-gitu perlu untuk dikaji ulang ya. Tapi kalau yang lumrah-lumrah saja ada dana, kemudian tiketnya itu untuk apa? Untuk hadiah lagi, pokoknya itu ya secara umum itu boleh-boleh saja. Berarti yang tidak boleh itu faktor mewajibkan itu. Apa? Yang tidak dibolehkan itu faktor mewajibkan. Ya, faktor mewajibkan juga. Dan juga kan di fatwa tarjih juga mengkritisi, misalnya pawai budaya atau karnaval gitu. Ketika itu ada unsur israf, sekolah itu butuh perlengkapan banyak karena mengejar ingin menang, akhirnya mengeluarkan dana yang besar, itu menjadi tidak boleh lagi Pak. Tapi tapi kalau karnaval sederhana, meskipun kadang saya menyampaikan ini diprotes Pak, kalau sederhana ya gak bakal menang gitu. Tapi paling tidak
urusan Rama kalau di Muhammadiyah kan harus ada perjuangan kita. Maksudnya oke lah ikut apa pawai budaya atau karnaval, tapi dilihat dikaji ini pemborosan atau tidak kan itu. Jangan hanya asal pokoknya ikut meskipun nanti menghambur-hamburkan harta. Dan juga mungkin menghias rumah itu juga perlu untuk dikaji, Pak. Jangan sampai orang miskin itu maksa. Misalnya tetangga semuanya kok ada lampunya macam-macam gitu. Akhirnya orang-orang miskin buat makan saja susah karena takut nanti kok umai dewi gak dihias itu mengeluarkan dana yang banyak. Nah, tentu itu juga nggak baik. Jadi faktornya ada pada siapa lagi tangan, Pak? faktornya ada pada pemaksaan atau pemborosan itu tadi. Ya diantaranya tadi pemaksaan, pemborosan, kemudian segala perlombaan yang tidak ada nilai edukasinya. Artinya kita merayakan kemerdekaan kan untuk memaknai kemerdekaan itu sehingga menjadi yang positif. Kalau lomba baca puisi, karya ilmiah, atau ada unsur kesehatannya, macam-macam itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah tidak mendidik dan juga dari segi moral itu jelek. Misalnya tadi nyanyi kan boleh-boleh saja. Tapi kalau nyanyi itu nanti sudah nggak jelas, yang nyanyi seksi juga itu, nanti kan ada pentasnya juga enggak ya. Seperti Panjat Pinang itu juga. Ya Panjat Pinang ya nanti dikaji itu madorot atau tidak gitu. Kemudian yang panjat itu menutup aurat atau tidak kan gitu. Wedok nang blora Panjat Pinang. Dalam artian ketika kita jadi panitia harus ini muamalah lanang urutan juga juga boleh, tapi harus diperhatikan etika. Kalau pentas sendiri kemudian dinyanyi lagunya juga mengarah ke itu, Pak, juga seksi kemudian nggak menutup aurat, itu ya jelas tidak diperbolehkan. Mungkin yang lainnya atau cukup ya? Perlombaan yang disenangi oleh masyarakat itu memang kadang-kadang memberikan, kalau dipikir ya sangat memberikan. Itu zaman Belanda kan, loh kalau kayak ini semuanya apa, beri peplok-peplok. Nah itu sebenarnya kan tantangan dari kita. Mestinya penelitian, baca puisi, pantun dan sebagainya yang tapi ternyata ya Panjat Pinang, makan kerupuk, kemudian nyundi tanpa dan sebagainya itu memang saat Belanda itu Belanda ya senang. Ini senang apa? Ada tujuan halus itu. Jadi Belanda itu sangat halus dengan masyarakatnya ya halus sampai Tapi zaman londo sering enten lomba Pak, loro kabeh Pak. Yakin Pak. Aku jualin mbakku kok. Mbakku. Rasane lomba. Bedi kecek loro kabeh kok. Kalau saya mengatakan begini, pasti ada yang tidak setuju. Ya memang Muhammadiyah sebenarnya Bayi Ahmad Dahlan itu sudah melakukan dakwah kultural ya. Dakwah kultural itu maksudnya menjadikan budaya itu sebagai media dakwah. 1995 itu mulai diangkat, dimunculkan istilah dakwah kultural. Kemudian sampai menghasilkan tuntunan seni dan budaya di Monas Tarji 2010. Nanti jenengan lihat di HPT jilid 3. Intinya budaya itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ada budaya yang sesuai dengan syariat. Di sini semua budaya atau ciptaan manusia yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya
boleh. Dan berlaku kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sumber hukum. Artinya Muhammadiyah tidak anti kaidah ini. Soalnya banyak kelompok yang menuduh Muhammadiyah itu tidak ada kaidah al-adatu muhakkamah, seolah-olah ini sudah diklaim tetangga sebelah gitu. Artinya kaidah ini berlaku ketika ada budaya atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, syariat atau Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan praktek itu atau kasus itu. Itu adat bisa dijadikan sumber hukum. Contohnya Pak, jenengan ngasih nafkah ibunya berapa Pak? Minimal atau maksimal setiap hari? Minimal. Ya berapa ini? Kan macam-macam. Atau bulan ini atau ngatok itu. Artinya tidak ada batasan yang jelas. Kadang saya tanya di kajian di desa pun jenengan diwai nafkah kali bapak setiap dinten pinten Bu. Mboten nate Pak. Bapak ngekaki kula niku namung wayah panen lho. Artinya nafkah itu cuma waktu panen ya. Nah itu kembali pada adat. Syariat tidak menentukan jumlahnya. Itu berlaku hukum adat. Ketika kita beragama, agama itu ada 3 komponen. Ada komponen batiniah atau aspek ketauhidan, kita beriman kepada Allah. Yang kedua ada komponen simbolik. Orang beragama itu harus disimbolkan sehingga memunculkan apa yang disebut dengan ritual ibadah. Kita melakukan apa? Sholat. Dan ketika kita melakukan sholat, ada sholat jamaah. Sholat jamaah itu butuh tempat, butuh masjid, butuh musola. Tapi nanti bagaimana jenengan membangun musola? Arsitekturnya mengikuti gaya apa? Itu berlaku budaya. Jadi tidak ada kriteria, oh ini musola versi zaman Nabi. Ya susah, nanti jenengan nggak pakai atap Pak kalau versi zaman Nabi. Wong Nabi itu kadang sholat itu apa dahinya, jangkanya itu bekas apa lumpur dan debu atau pasir. Jenengan marmer Pak. Mau sholat kayak gitu. Artinya bangunan masjid atau musola itu budaya sehingga menghasilkan masjid joglo dan sebagainya. Dan juga pakaian kita. Kadang-kadang kita itu terjebak kalau ada habib apa yang berpakaian seolah-olah pakai jubah atau jalabiyah. Padahal negara Arab itu banyak Pak. Kalau Nabi itu ya Saudi, berarti jubahnya harus versi Saudi. Karena tidak semua jubah atau jalabiyah itu mengikuti model Saudi. Kita di Mesir aja itu jalabiyahnya atau jubahnya itu beda Pak dengan yang ada di Saudi, apalagi di Yaman gitu. Dan kalau kita nggak tahu kan, pokoknya kalau gaya Arab, padahal Arab itu juga banyak. Arab niru Nabi ya gitu. Akhirnya kita memahami Islam sederhana itu. Padahal pakaian itu masuk wilayah budaya dan itu berkembang sesuai tempatnya. Sehingga kalau kita di Indonesia pakai batik selama itu menutup aurat itu ya boleh. Tapi kalau jenengan mengkafani mayat jangan pakai batik Pak. Karena itu masuk wilayah ibadah. Ada perintah Nabi secara khusus kalau mayat itu harus dikafani dengan kain putih gitu. Oke. Kemudian yang kedua, budaya yang dulunya bertentangan dengan syariat kemudian dibetulkan oleh syariat. Contoh, ketika Nabi dulu membawa Islam, masyarakat jahiliyah itu sudah memiliki kebiasaan apa? Melantunkan syair. Syair itu kalau kita orang Jawa apa? Tembang, macam-macam itu. Itu untuk memuji dewa-dewa jahiliyah, Lata, Uzza dan sebagainya itu. Tapi ketika Nabi datang tidak langsung mengharamkan syair itu haram. Nabi membolehkan, tetapi syair yang dulu untuk memuji dewa-dewa jahiliyah
disuruh digunakan untuk memuji Allah. Nah, para wali songo juga semacam itu, Pak. Menjadikan budaya itu sebagai sarana dakwah. Ketika orang Jawa suka wayang itu lakonnya apa, Pak? Jenengan sing